Gimana prosesnya bisa menciptakan sebuah lagu yang mungkin bisa populer dan juga bisa dikenang banyak orang? Jadi kalau aku sih gini ya, bikin lagu sih nggak pernah ada perkiraan, karena aku kan bukan dukun ya yang bisa mencenayang lagu ini bikin booming apa enggak gitu ya. Ya bikin aja sih. Seperti contohnya misalkan kayak kamu tahu lagu aku di Krispati album pertama tuh lagu Rindu. Yes. Bintang malam, ya kan? Nah itu seelegan itu lagunya, seromantis itu lagunya, tempat bikinnya nggak banget. Di mana tuh? Di kamar mandi. Inspirasi datang dari mana? Inspirasi dari mana aja, ya kan? Bikinnya gitu. Terus lagu aku buat Mita Lestari yang Aku Cuma Punya Hati. Yes. Kamu berbohong, aku pun percaya. Ya, itu bikinnya di toko handphone. Waktu handphone lagi di servis. Oh, jadi kepikiran gitu lagi nunggu gitu ya? Iya, tiba-tiba melintas di pikiranku wanita yang dalam tanda kutip cinta mati tapi sedang dibodohi. Yeah. Bincang bersama. Hai semua listeners, berjumpa lagi dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini Audrey kedatangan tamu yang spesial di Gedung Perintis Kompas Gramedia. Salah satu musisi Indonesia yang melahirkan banyak karya, 23 tahun berkarir di industri musik, pastinya sudah memberikan impact yang luar biasa juga. Dan hari ini Audrey sudah menghadirkan sesosok Doa di Badai Holo. Halo. Badai. Oh, kamu hafal nama lengkapnya? Tapi aku jadi penasaran sebenarnya arti Doa di Badai Holo itu apa sih? Nah, jadi kalau Doa di Badai itu pemberian bokap. Jadi ayahku itu pernah bertugas di Maluku tahun 1979. Seorang PNS lah waktu itu ya. Terus dia ngefans banget sama Bung Karno. Ternyata namanya anaknya Bung Karno belum ada yang namanya Badai. Yang ada kan Bu Mega, Pak Bayu, terus ada Guru, ada Guntur. Badai itu belum ada, itu langsung dicomot. Nih harus jadi nama anak gua. Itu, kan. Itu satu. Yang kedua, filosofi ayah saya itu dia seorang filsuf, bukan filsuf lah ya. Seorang yang suka filsafat. Yang kedua, religius juga. Jadi menurut dia badai itu bukan impact negatif. Jadi kalau ada kalimat badai pasti berlalu itu tidak berlaku buat gua. Karena bokap gua bilang badai itu justru impact yang besar, yang keren, yang megah. Makanya untuk melawan badai hanya dengan satu jalan, yaitu berdoa. Wah, ini jadi namanya Doa di Dalam Badai. Oh, ya. Oke. Menarik. Ini bahasa apa nih, Mbak? Maluku, NTT? Enggak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Oke, iya. Doa di Doa, Badai. spasi di Badai. Spasi Badai, spasi Holo. Holo itu fam. Dari, kamu tebak saya orang apa? Maluku, NTT. Dari sini. Enggak, misalkan nggak lihat. Tapi aku bakal mengira Badai ya Batak. Bener kan? Iya. Jadi gue kalau ke pesta Batak nggak ngaku aja udah dituduh. Iya, gitu. pasti. Orang Batak ini, gitu kan? Padahal bukan. Gue tuh Ambon, nyokap Ambon, bokap NTT, Sumba. Ya. Sumba. Oke, tapi kalau lahir sendiri di Jakarta? Lahir Jakarta. Jakarta berarti sudah besar di Jakarta. Akamsi Ya. Oke. Penasaran deh, sebenarnya dari orang tua sendiri, Kak Badai, ini sudah punya basic musik nggak sih? Atau memang karena keturunan Ambon kita tahu juga Iya. talenta musiknya juga luar biasa gitu. Kalau basic musik sih mungkin enggak ya. Karena bokap nyokap itu memang tidak bisa bermain musik bahkan ya. Mungkin nyanyi aja sih, kalau bermain musik sih nggak ada. Mungkin darah musiknya dari opa. Opa itu seorang pemain biola dan guru bahasa Indonesia di Maluku. Sempat ditangkap Jepang karena mengajarkan bahasa Indonesia di tengah larangan Jepang untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ya penuh dengan histori lah hidup gue ini. Namanya pun historical banget. Iya gitu. Oke. Nah, besar di Jakarta, terus juga mungkin ada background musik dari opa gitu. Dari opa. Ya. Dari kecil memang sudah bercita-cita ingin jadi musisi dan berkarir di industri musik tanah air, atau mungkin nggak terbayang karena kan kuliah sendiri teknik mesin. Ya, teknik mesin. Gimana tuh ceritanya? Gak kepikiran sih sama sekali untuk jadi musisi itu sama sekali nggak kepikiran. Cuma aku suka aja sama musik. Pertama kali jatuh cinta dengan alat musik yaitu piano. Piano juga karena lihat kakak-kakak main piano, wah gila ya mereka ini jago banget ya main piano. Sementara
aku itu bocil TK gitu ya, yang pengen mencet-mencet gitu, nih apa sih alat ini gitu kan. Penasaran ya? Penasaran, akhirnya setelah dipencet-pencet itu menghasilkan lihat kebunku kata nyokap. Oke. Secara natural, Oh, jadi nggak ada yang langsung ngajarin. Feeling aja gitu Iya. ya notasinya. Nah, habis itu baru aku les piano klasik sampai kelas 1 SMP. Selebihnya aku gedenya di panggung sekolah, di pensi-pensi sekolah. Dulu waktu aku SMP itu lagi terkenalnya thrash metal. Oke, jadi Thrash sempat metal. ke Enggak. Enggak. Bandku adalah satu-satunya band romantis di SMP. Oh, oke. Jadi kalau bandku main itu pasti udah cewek-cewek pasti di depan. Melo-melo gitu ya. Gantian sama Melo. cowok, iya kan? Cowok yang tadinya band yang metal, sekarang gantian sama Gantian sama cewek. perempuan, oke. Jadi udah ada naluri lah untuk jadi pencipta lagu cinta tuh dari SMP. Dari SMP. Betul, sampai akhirnya terjebak dalam jurusan yang menjebak gua di dalam banget ya. mechanical engineering gitu ya di Trisakti. Ya untungnya bisa selesai dengan baik. Yes. Dan bekerja juga di salah satu kantor yang sehubungan dengan kuliah. Resign hanya untuk ngebentuk band. Oke. Dengan gaji yang udah lumayan. Iya, iya. Pada saat itu gaji tahun 2001 itu 3,2 juta. Wah, itu besar sih. Gaji di tahun 2001 ya, 3,2 juta udah lumayan lah. Iya. Ya kan? Saat aku 1 tahun kerja. Resignnya dengan alasan receh gitu. Kenapa mau resign? Mau bikin band, Pak. Wah, diketahuan nggak? Ketawain banget. Bandnya udah ada? Belum. Yakin banget ya. Tapi Bapak pasti lihat band saya di TV. Oke, Udah jelas. udah punya keyakinan Udah ya? punya keyakinan. Setelah keluar, menemukan band? Enggak juga. Aku nganggur lagi setahun. Akhirnya kerja sebagai sales asuransi. Oke. Nah, setelah itu nyokap bilang, kalau nggak mau kerja, ambil lagi S2. Nggak mau gitu. Nggak mau kuliah lagi. Kalau ada kuliah musik, gue mau. Gitu. Oke. Akhirnya aku masuk ke salah satu kampus, Indonesian Music Institute. Faculty of Keyboards. Nah, disitulah duniaku terbuka menuju ke dunia musik. Oke, berarti orang tua sejak lanjut S2 itu udah mulai mendukung atau justru Belum. dari dulu? Belum, Oh, pokoknya kamu harus kuliah lagi, either kamu kuliah atau kerja. Kuliah musik ya udah, tapi harus benar gitu. Iya. Nah, udah akhirnya kuliah lagi sampai akhirnya 2005 keluar album pertama kan dengan Krispati baru itu nyokap, oh ini anak berarti serius nih. Oke. Profesional gitu. Iya, iya. Baru terlihat dan mungkin percaya gitu ya Iya. sebagai orang tua. Betul. Nah, proses mungkin ya seorang Badai tadi kan katakan dari SMP ya sudah SMP. menyukai sesuatu yang romantis dan kita Bikin tahu lagu juga pertama kali SMP. Oh, boleh cerita nggak? Itu lagu pertama ingat Lagu nggak pertama judulnya ingat, Hanya Sebatas Mimpi. Oke. Karena aku suka sama salah satu temenku satu kelas, dia sekarang di Australia, itu cinta pertamaku lah di SMP. Dan ditolak apa enggak waktu itu ya? Oh, diterimanya kelas 3, diterimanya lama juga ya? kelas 2 diterimanya kelas 2. Setahun ya. Dan untuk memikat hati dia, aku bikin lagu di kelas secara spontan, nggak pakai uhuy gitu. Jadi jokes yang sebelah ya. Gitu. Jadi bikin lagu Hanya Sebatas Mimpi di depan kelas dan ternyata teman sekelasku suka. Di situ aku bilang, oh berarti gue punya potensi nih untuk jadi bikin lagu nih. Iya. Ya udah akhirnya gue persembahkan lagu itu buat dia. Tapi nadanya udah lupa juga sih. Udah, tapi ingat judulnya ya. Judulnya Hanya Sebatas Dan Mimpi. ceritanya kenapa tuh masih ingat. Iya. Dan sepanjang dari SMP sampai ya terjebak di teknik mesin. Terjebak di sampai teknik mesin. Bekerja itu masih nulis nggak? Atau udah melupakan dulu? Baru masuk di sekolah musik baru mulai lagi? Untuk di Trisakti waktu itu aku ikut UKM-nya Unit Seni dan Budaya. Jadi tetaplah ngeband. Iya. Aku band reguler juga di salah satu kafe luar yang lisensinya ada di sini. Udah tahu lah ya. Yes. Di daerah Sarinah yang depannya H. Ketahuan. 97 sampai 99. Aku nyari duit di situ. Gitu. Oke, wow ternyata seru juga ya perjalanan karirnya seorang Badai gitu. Ya, malang melintang lah. Malang melintang. Nah, dan juga kita tahu seorang Badai juga kan tergabung dalam banyak band ya. Terakhir ada Badai Romantic Project. Badai Romantic Project, ya. Ya, dan juga pastinya cukup challenging karena Badai sendiri juga sebagai keyboardist ya. Keyboardist. Itu juga banyak menyumbang lagu-lagu yang kita tahu nih kalau kasih judulnya pasti smart listeners juga langsung nyanyiin gitu. Iya. Gimana prosesnya bisa menciptakan sebuah lagu yang mungkin bisa populer dan juga bisa dikenang banyak orang? Jadi kalau aku sih gini ya, bikin lagu sih nggak pernah ada
nggak pernah ada perkiraan karena aku kan bukan dukun ya yang bisa mencenayang lagu ini akan booming apa enggak gitu ya. Ya bikin aja sih. Seperti contohnya misalkan kayak kamu tahu lagu aku di Krispati album pertama tuh lagu Rindu. Yes. Bintang malam, ya kan? Nah itu seelegan itu lagunya, seromantis itu lagunya, tempat bikinnya nggak banget. Di mana tuh? Di kamar mandi. Inspirasi datang dari mana? Inspirasi dari mana aja, ya kan? Bikinnya gitu. Terus lagu aku buat Mita Lestari yang aku cuma punya hati. Yes. Kamu berbohong, aku pun percaya. Ya, itu bikinnya di toko handphone. Oke. Waktu handphone lagi di servis. Oh, jadi kepikiran gitu lagi nunggu gitu ya? Iya, tiba-tiba melintas di pikiranku wanita yang dalam tanda kutip cinta mati tapi sedang dibodohi. Iya. Tidak bisa mutusin karena cuma punya hati. Oke. Gak punya ginjal dan gak punya paru-paru. Cuma punya hati doang. Cuma punya hati. Ya, sesimpel itu. Aku bikin lagu sesimpel itu. Tetapi memang aku itu orangnya suka ngobrol. Oke. Misalkan aku ngobrol 3, 4 jam, 5 jam nongkrong kita ngopi, tiba-tiba Audrey keceplosan sendiri nih. Iya. Muka aku memang muka curhatan, Dri. Jadi setiap kali ngobrol tuh keluar sendiri ceritanya. Langsung ya, natural. Tiba-tiba triggernya, ini nih kalimat yang diucapkan sama Audrey ini pas untuk bikin lagu. Nah dari situ aku seakan-akan mendengarkan kamu, tapi sebenarnya aku nggak dengerin. Ya. Tapi aku mulai ambil handphone dan nulis liriknya. Iya. Ya. Berarti notes-nya penuh ya? Notesnya penuh dengan lirik-lirik yang mungkin belum jadi. Jadi basic penciptaan lagu Seorang Badai itu bukan dari notasi, tapi banyak dari penulisan. Oke. Gitu. Berarti dari lirik, terus juga mungkin nulis secara perfect baru bikin notasi. Jadi kalau liriknya udah bikin aku terenyuh sendiri, itu pasti lagunya keren. Kayak aku bikin lagu untuk Agnes Monica, Rapuh. Sebab ku sayang dia. Nah itu tuh aku menulis lagu itu sebenarnya bukan lagu cinta, tapi lagu untuk kakak. Karena kakak waktu itu sedang bleeding, pendarahan, dan harus operasi cepat. Aku nggak bisa nemenin karena harus tour sama Krispati. Jadi aku nggak mau kehilangan kakakku nih, karena kakakku ini bondingnya kuat sama aku kan. Aku bikin lagu itu. Dan ternyata dieksekusi sama Agnes tuh luar biasa. Luar biasa ya. Keren. Ya, oke. Dan berarti banyak curhatan-curhatan apa ya, orang-orang di sekeliling Badai lah ya yang dijadikan lagu. Betul. Respon mereka gitu, kaget nggak sih? Atau mungkin Badai izin dulu nih ya, cerita lo gue pakai ya? Kadang-kadang izin, kadang-kadang enggak juga sih. Tinggal tiba-tiba dibongkar aja. Kayak waktu itu lagu, aku bikin lagu untuk Unmesh ya. Jangan rubah takdirku tuh, Tuhan ku cinta dia gitu ya. Itu Unmesh cuma ngomong gini. Dia kan orang timur juga kan, dia bilang, kakak, beta mau minta lagu soal hubungan yang tidak direstui, udah gitu aja. Terus aku bilang, oh ya udah gampang Mek, gitu kan, nanti kakak bikin gitu. Terus aku bikin buat lagunya buat Unmesh. Ternyata pada waktu Unmesh mau take vokal, dia baca lirik, dia udah berebes milih tuh. Dia bilang, aduh kakak ini benar-benar cocok sama beta punya cerita gini gitu. Top, kakak top, dia bilang gitu. Dia nggak tahu ya? Dia nggak tahu, kita udah jadi dukun udah lama. Mau di Hyundai Cinta Datang Terlambat juga gitu. Aku disuruh di order untuk bikin lagu buat soundtrack filmnya Refrain. Nggak pernah dikasih tahu skenario filmnya, cuma ibunya Maudy ngomong, Mas Badai bikin lagu tentang hubungan, tentang orang yang terlambat menyatakan cinta. Skenario gimana Tan? Wah kayaknya nggak sempet aku kasih deh, ya udah akhirnya aku bikin. Ya memang lagu tuh jodoh-jodohan, jadi mempertemukan dengan jodohnya sendiri gitu. Ya itu hanya Tuhan yang tahu lah. Oke. Tapi kalau bicara tentang proses penulisan lagu, mungkin yang sudah ada yang minta gitu, yang request. Paling lama tuh Seorang Badai menulis sebuah lagu tuh berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Bisa ada yang setahun, bisa ada yang 15 menit, gitu. Kadang-kadang penyanyi datang ke studioku, aku tuh nggak pernah punya stok Audrey. Jadi kalau Audrey datang ke studioku, Mas Badai punya ini nggak? Stok nggak ada. Di komputer studioku tuh lagu yang jadi stok itu adalah lagu yang di reject. Jadi dikasih ke artis A, artis A-nya nggak mau, ya itu jadi stokan. Tapi kalau sengaja nyetok setiap hari bikin lagu 10 tuh nggak ada. Karena menurutku itu wasting time gitu. Ngapain kita bikin-bikin tapi nggak ada yang nyanyi gitu kan. Jadi kalau ada penyanyi itu selalu datang ke studio, ya udah kamu nyanyi dulu aja, nyanyi lagu apa kayak gitu kan. Kembali lagi ke pasal 1 tadi, ngobrol. Iya, harus terbuka dulu. Iya, ngobrol, ngopi. Kadang-kadang juga hari itu nggak dapat lagunya, bisa dapatnya seminggu kemudian. Bisa datang setahun lagi gitu.
Tak Lekang Oleh Waktu tuh lagu yang mungkin kalian nikmati, itu lagu aku bikin tahun 98. Oke. Jadi Jakarta Kerusuhan, Badai bikin lagu cinta. Tetap ya konsisten dengan lagu cinta ya. Tak Lekang Oleh Waktu itu tahun 98, baru keluar 2008. 10 tahun, jadi itu lagu tertua lah. 34 tahun umurnya. Sampai hari ini. Mau 35 tahun lah. Iya, luar biasa. Itu lagu banyak banget yang mau remake. Oke. Adalah penyanyi diva-diva gitu ya yang mau duet dengan lagu itu. Tapi aku nggak pernah kasih. Oke. Spesialkah lagu ini atau gimana tuh? Akan ada sesuatu di 25 tahun Badai. Nanti aja. Dengan Sudah- lagu itu. Sudah disiapkan sesuatu ternyata. Banyak ya. banget yang mau tapi aku nggak pernah kasih. Oke, nanti kita akan bahas gitu sama listeners. Tapi bicara lagi gitu ya tentang proses karir seorang Badai Ya. sudah 23 tahun lah ya. Iya. Iya, 23 tahun. Ya. Titik terendah seorang Badai dalam karir Wah. musik itu kapan sih? Titik terendah di karir musik. Aha. Sebenarnya diawali dari 99, Nudri. Oke. 99 itu aku kan baru menjelang lulus kuliah. Tapi passion aku udah gede di musik ya. Dan akhirnya aku harus cari kerja dan tadinya mau kerja di studio rekaman. Dengan harapan kerja di studio rekaman itu bisa ketemu artis, ya kan? Wah nih artis-artis dapat pada rekaman. Ya akhirnya ketemu juga sih di studio itu. Tapi bukan menjadi seorang operator atau seorang arranger. Jadinya kolaborasi gitu ya? iya, jadinya office boy. Oh, oke. Jadinya OB. Karena cuma itu yang tersedia. Iya. Jadi demi untuk membiayai kuliah, aku mau kerja sebagai OB itu di salah satu studio di Salemba Tengah. Nah, itu aku kerja selama 6 sampai 7 bulan di situ. Nah, itu kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 1 pagi. Oke. Gitu, Senin sampai Jumat. Nah, itu aku kerjain aja. Kerjaannya itu cuma nyapu, cuma bersihin keyboard, buangin sampah. Kalau ada yang butuh kopi, bikinin kopi, minta nasi goreng, beli nasi goreng. Gitu kan, dan kita kerjaannya cuma ngeladenin kemauan klien aja. Tapi nggak tahu kenapa aku mau jalanin itu karena kayaknya ada satu hal yang bisa gue dapetin dari ini semua gitu. Ada pembelajaran. Ada atau pembelajaran apa gitu. Ternyata di bulan ke-7 ada satu bapak-bapak klien yang akhirnya mempercayakan aku lagu anak-anak untuk di aransemen ulang. Gitu. Dan akhirnya aku ternyata hasil aransemennya dia suka. Nah, sejak itu dia merekomendasikan aku ke seluruh owner-owner studio, Badai jangan dijadiin OB lagi, harus jadi ranger. Studio rekaman. Akhirnya dari situlah mulai Terbuka. pintu-pintunya ya. Sampai akhirnya aku bersama dengan Chris Patti dengan 8 album, dengan mungkin belasan penghargaan Indonesia dan Asia. Penjualan album yang sangat-sangat gokil. Demi Cinta itu tahun 2009 dari satu provider aja 30 juta download. Demi Cinta ya. Demi Cinta, satu lagu Demi Cinta ya. gitu, satu lagu. Dan itu lagu yang paling gua nggak suka lagunya. Iya. Justru yang nggak suka yang laku ya. Iya, ya itulah pesannya. Maksudnya nggak semuanya yang kita suka orang suka gitu kan. Demi Cinta tuh lagunya yang bukan badai banget. Ya sederhana, simple, tapi semua kabupaten di Indonesia ini pasti nyanyi, Yes. gitu kan. Dan itu dipakai pada saat bulan Ramadan. Kalau kita tidak puasa, jujur aku tak puasa. Nah, gitu Jokes kan. bapak-bapak Iya. ya. Jangan terlalu tegang, tenang, Iya tenang, dong, tenang. kita kan tenang. ngobrol santai Semua dapat aja. foto, tenang aja. Oke. Nah, udah akhirnya setelah aku memutuskan resign dari Chris Patti, Yes. stigma orang biasa lah ya. Iya. Kalau nama besar udah nggak ada di belakang, Iya. stigma orang, emang lu mau kerja apa gitu, ya kan? Emang lu bisa apa tanpa Chris Patti gitu. Dan akhirnya gue tetap jalanin itu. Akhirnya banyak banget hal-hal baru yang bisa aku kerjakan meskipun tidak bersama dengan band besar. Contohnya dari 2019 sampai 2022 bisa bikin konser sendiri gitu kan. Lalu ada sekolah musik, kemudian bisa bikin lagu buat teman-teman penyanyi yang mungkin tadinya nggak bisa bikinin. Termasuk bikin album terbaik, karya terbaik Badai. Sampai hari ini sudah 7 tahun Badai memutuskan solo karir dan survive. Oke, tapi Ya. bicara tentang proses karir seorang Badai gitu kan, dan 7 tahun sudah solo Sudah solo karir. Ya. Apa sih yang bisa bikin seorang Badai itu tetap konsisten gitu ya, dan juga bisa melahirkan karya? Karena kan mungkin pasti ada keraguan juga. Ini kalau Iya. karya nih Secara manusia iya. Pasti. Gimana tuh? Yang pertama aku selalu dari dulu itu selalu fokus dengan apa yang mau dikerjakan. Oke. Apa yang mau dicita-citakan dan mau dicapai itu harus fokus. Nah, prinsipku adalah, wah ini
sedikit filosofi dikit ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sedikit ya. Tahu burung Raja Wali nggak? Oke. Tahu ya? Aha. Burung Raja Wali itu masa terberatnya adalah umur 40 tahun. Wih gila, gue survei banget ya. Oh iya, beneran, tapi beneran. Jadi burung Raja Wali itu masa terberat dalam hidupnya 40 tahun. Ketika dia umur 40 tahun, dia pasti ngambil gunung paling tinggi, tebing paling tinggi, dan dia di situ bersembunyi. Bersembunyi untuk mematahkan paruhnya yang tua. Paruhnya dipatuk-patukin di batu sampai berdarah dan akhirnya berganti dengan paruh yang baru. Bulunya meranggas semua sampai akhirnya, kalau bulu merangkas tuh biasanya hewan kan sakit ya. Dan dia berganti dengan bulu yang baru. Matanya, selaputnya akan memudar diganti dengan mata yang baru. Nah ketika itu semua berganti dengan yang baru, dia keluar dari tebing itu, dia langsung menangkap mangsanya dengan fokus. Oke. Satu-satunya hewan dengan tingkat fokus paling tinggi adalah Raja Wali. Nah aku mengidolakan Raja Wali, kenapa? Kalau mau berhasil, kita harus punya fokus yang setajam Raja Wali. Kita tahu tujuan hidup, mau ngapain, mau dapat apa, mau berdampak seperti apa, lakukan. Gak usah peduli orang suka apa enggak, karena bukan orang yang menghidupi kita, tapi konsistensi dan karya kita yang akan menjadikan kita siapa. Gitu. Wah, ini mungkin boleh dipotong di TikTok dimanapun ya, karena postnya bagus sih. Iya, jadi itu sih sebenarnya yang selalu aku prinsipkan sampai hari ini. Kalau orang suka apa nggak suka tuh banyak banget. Bahkan keputusan terakhir aku untuk masuk ke dunia, salah satu dunia yang tidak pernah aku geluti sebelumnya, itu banyak banget resistensinya. Tapi ketika aku tahu tujuannya, ya tetap do it aja. Lakukan aja. Apa yang menurut kita baik, benar, pastinya waktu yang akan membuktikan. Raja Wali pun begitu. Gitu. Oke, dan juga kefokusannya Badai juga terlihat dari album yang diciptakan gitu ya. Album terbaik 23 tahun karir seorang Badai dirangkum menjadi satu. Boleh dikasih gambaran nggak sih sebenarnya album ini apa yang menjadi pesan ataupun mungkin kebanggaan hati seorang? Ya, kalau saya melihat album ini tuh kayak pertama hadiah ya di 23 tahun Badai berkarya. Lalu sebagai penanda juga bahwa lagu-laguku tuh masih diminati sama anak-anak sekarang. Milenial sekarang. Pernah waktu itu aku manggung di salah satu daerah gitu ya, yang di depan-depan itu kelihatannya sih masih SMA-an gitu ya. Dia nyanyi tapi bukan aku, berakhirlah sudah gitu. Dengan suara menyangsang ke planet-planet Merkurius gitu ya. Terus aku bilang, terus aku pas break aku bilang, kalian ini umur berapa? Masih SMA kak, gitu kan. Siapa yang nularin kalian ke jalan yang nggak bener ini gitu ya. Ternyata ibu bapaknya, iya kan. Jadi ibu bapaknya ternyata manusia galau juga di zaman aku dulu gitu ya. Ya seneng banget, kenapa? Karena banyak orang yang mau seperti itu, tapi mungkin banyak orang juga yang nggak bisa sampai ke tahap itu. Nah Tuhan mengizinkan aku sampai ke tahap lagu-laguku diminati sama teman-teman millennials. Dan akhirnya album ini menandakan bahwa penjualan masih bagus. Ini udah 300.000 kopi loh. Wow. Hari begini, rilis 1 September sampai sekarang di Februari sudah 300.000 lebih. Aku udah menerima, puji Tuhan udah dapat double platinum untuk penjualan ini. Dan nggak ada yang menyangka karena ya stigma yang beredar itu adalah lagu Badai cuma enak kalau dibawain ini, dibawain itu gitu. Tapi ternyata teman-teman di squad karya terbaik Badai ini bisa membuktikan bahwa ya lagu bagus akan tetap jadi lagu bagus. Mau siapapun yang bawain, ya good song is a good song gitu. Tapi pemilihan apa ya? Partner-partner kolaborasi dalam album ini juga menarik ya, karena ini dari berbagai macam perspektif dan juga tipe karakter suara. Gimana sebenarnya Badai meramu ini? Nah itu sebenarnya naluri seorang produser. Jadi kalau aku ngelihat lagu, misalkan lagu A kayak Aku Cuma Punya Hati, tadinya kan dibawain Mita Lestari. Aku nggak mungkin mengulangi itu dengan suara cewek, karena suara Mita tidak tergantikan. Aku kasih ke El Matu. El Matu mengeksekusinya dengan luar biasa banget. Jadi versi cowok yang terzolimi gitu. Iya kan? Terus lagu Mengenangmu. Dulu dibawain sama Chris Patti dengan vokalis cowok. Aku kasih ke Cynthia Gabriela gitu. Milenial dengan suara husky yang suara desah-desah begitu. Tapi dibawain versi akustik. Dan itu deep banget hasilnya. Lalu Melamarmunya Badai Romantic Project dibawain sama Dudy Oris. Yang aku menggabungkan Yovie Nuno dengan Chris Patti lah. Ambil tengah-tengahnya aja gitu ya kan. Ambil irisannya aja. Dan ternyata jadi juga. Jadi sepanjang usia dibawain sama Indah Kus dengan gaya K-pop gitu.
berusaha aja untuk keluar out of the box. Soal hasilnya ya tadi kembali lagi tadi, lagu bagus akan tetap jadi lagu bagus. Tergantung bagaimana cara previewnya, produksinya, terus dengan hati seperti apa buatnya gitu. Ya. Persiapannya untuk membuat dan meramu album ini tadi tuh berapa lama sebenarnya? Nah ini nih, jadi sebenarnya produk makanan ini bikin gue jadi Romusa juga nih kerjaannya nih. Waduh, Romi ya. Ini dealnya itu adalah beberapa hari sebelum aku konser. Oke. Konser 23 tahun itu 2022, itu aku bulan Juni, 23 Juni. Itu dealnya beberapa hari, setelah 3 hari sebelum itu kita deal. Lalu bulan Juli itu masuk rekaman. Harus bungkus akhir Agustus. Wow. Jadi cuma 1 bulan mengerjakan project itu. Wah itu serantala seruntul kemana-mana. Studio di rumah, studio A, B, C, pokoknya segala macam ngubungin. Ya ini ada Mas Rian juga yang bantu-bantu gue juga untuk ngubung-ngubungin segala macam. Ada namanya Mas Dwi juga dari label gitu ya. Ya akhirnya didukung dengan support system yang bagus ya. Sama teman-teman berpengalaman jadi albumnya. Oke. Dan yang menarik lagi kan memang dari album ini tuh kebanyakan ya generasi-generasi yang mungkin baru ya di industri musik gitu. Ada Sharon Fernandez itu anak idol tahun berapa ya? Mungkin tahun lalu kali ya. Saya juga lupa. Itu suaranya folk banget. Dan dia bawain Mau di Ayunda yang Cinta dan Terlambat, aku rearrangement jadi folk song gitu. Tapi Mbak Day sendiri melihat apa ya, sekarang kan industri musik tuh karakternya sangat-sangat kaya gitu ya. Kalau dulu mungkin kita lihat ya pop-pop, Melayu. Sekarang tuh semua genre ada. Dan talentanya tuh luar biasa gitu ya. Karena sekarang mungkin kemudahan teknologi, upload di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Gimana sih seorang Mbak Day yang mungkin sudah 23 berkarir melihat industri musik yang sekarang? Apakah sudah bagus, baik atau seperti apa? Kalau rame sih pasti rame ya. Banyak entry bagus juga. Dan aku tuh nggak nyangka anak-anak sekarang tuh pinter bikin lagu ya. Pinter bikin lagu, bikin musik. Zaman dulu tuh kalau gue mau bikin musik tuh, waduh, modalnya harus banyak. Complicated kan? gitu ya? Complicated banget gitu kan. Mau beli komputer aja mesti nabung dulu. Kalau sekarang anak 16 tahun udah bisa jadi produser loh sekarang. Ya memang itulah perubahan zaman ya. Tapi yang saya tekankan sih sebenarnya gini sih ya. Bedanya zaman dulu itu kita berlomba-lomba bikin lagu bagus, baru kita dapat hatinya masyarakat. Kalau zaman sekarang berlomba-lomba nyanyiin lagu orang dengan bagus, baru dapat hati masyarakat, gitu kan? Nah, salah apa enggak? Nggak salah, nggak salah karena itu perubahan zaman. Tapi yang kalau boleh aku usul, jangan lupakan berkarya, karena karya itu yang menghidupi kita. Jadi bukan lagu orang yang menghidupi kita, karya. Ayo bikin lagu terus yang keren. Kak, lagu saya nggak bagus kak, belum enak, nggak apa-apa. Laguku juga dulu bapuk kok gitu kan. Tapi bikin terus, dan akhirnya punya karya yang bagus. Nah, jadi musik Indonesia kalau ditanya zaman sekarang bagus banget, variatif, di luar pemikiran, out of the box gitu ya. Cuma yang harus dijagain adalah konsistensi mereka berkarya aja gitu. Ya, karena memang banyak yang timbul, abis itu hilang. Kemana ya ini ya? Iya, gitu, betul. Ya. Oke, jadi seorang Mbak Day pun juga ya dalam album ini mengajak mereka juga untuk belajar ya. Untuk bisa tetap konsisten dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang unik. Sehingga ya penikmatnya juga merasa, wah kok dia bisa ya bawain kayak gini gitu. Jadi ada satu trigger bahwa ternyata lagu gue tuh bisa ya diterima masyarakat gitu kan. Ya kreatif aja. Kreatif aja, oke. Tapi kalau misalnya tadi kan Mbak Day sendiri katakan bahwa ya lagu yang diciptakan selama mungkin kurang lebih 23 tahun ini ya lebih ke romance. Ada nggak sih keinginan untuk keluar ataupun coba tantangan baru gitu? Mungkin bikin lagu yang nasionalis mungkin? Oh iya, ada. Aku waktu COVID 2020, itu aku bikin lagu buat, sebenarnya ini iseng sih Audrey. Aku bikin lagu, judulnya Kuatlah Bangsaku. Itu di Spotify, di YouTube juga banyak yang cover. Dari keisengan karena nggak bisa kemana-mana kan. Nah, udah akhirnya aku bikin itu, dan ternyata dipakai sama salah satu produk mobil. Di tahun 2020 itu CSR, kampanye CSR mereka untuk membantu nakes. Pakai lagu itu, judulnya Kuatlah Bangsaku. Itu adalah sebenarnya improvisasi aku aja sih untuk
apa sih istilahnya mendukung nakes berperang melawan COVID gitu. Itu satu. Yang kedua, satu-satunya lagu dangdut yang pernah aku bikin. Ada. Dibawakan oleh duo Anggrek. Judulnya Sumo. Susah Move On. Susah Move On. Itu satu-satunya lagu dangdut. Disuruh bikin lagi nggak mau. Emang nggak susah? Atau ya udahlah. Cukup ya? Udah cukup ya. Sudah, yang penting mencoba aja, ya kan? Kalau ditanya punya lagu dangdut, ada nih. Ada. Gitu. Yang penting ada aja. Iya. Oke, jadi itu juga mungkin salah satu refreshment juga refreshment. dalam musik gitu. Ya, selebihnya sih aku belum coba. Pengen sih mencoba dengan berkolaborasi dengan industri musik jalanan sama seniman tradisi. Untuk bikin lagu yang strong tapi mengangkat budaya, mengangkat elemen musisi tradisi tapi bisa laku di industri gitu. Oke. Nah, ini juga menarik nih bicara tentang musisi-musisi lokal gitu ya. Lokal. Kan sekarang juga sudah mulai kelihatan ya. Ekonomi kreatif mungkin dari Ambon juga banyak betul, banget. Betul. Ada kepikiran nggak sih untuk mungkin membuat lagu daerah gitu ya? Atau yang berbahasa Ambon, Maluku mungkin? Iya. Gitu? Pernah terfikirkan, cuma mungkin dulu tahun 2021 aku pernah berhayal keliling Indonesia dan bikin satu lagu, satu provinsi itu satu lagu. Wow. Cuma jadi kalau Kemenparekraf lagi nonton nih. Boleh ya, dipropos. Iya dong, Badai Tour Indonesia, satu provinsi satu lagu. Iya, jadi benar Badaikan Indonesia. Badaikan Indonesia, kok tahu aja sih Badaikan Indonesia. Kan udah research ya. Aku mengerjakan pekerjaanku sebenarnya. Iya benar-benar, ini host yang benar nih. Badaikan Indonesia dia tahu loh. Iya dong. Iya, jadi itu benar. Jadi Badaikan Indonesia itu adalah sebenarnya bukan hanya tagline tapi salah satu cita-cita juga. Makanya badai itu bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang besar. Masif gitu. Jadi teman-teman ya pariwisata, satu lagu satu provinsi. Yuk, gua keliling, gua ambil seniman tradisinya, kita bikin satu provinsi, satu lagu. Oke, ya semoga ya Jadi didengar ya. berapa provinsi Indonesia sekarang berapa? 34 ya? 34 ya? 34 lagu 34 berarti. lagu, bayangin tuh. Wah, keren nggak tuh? Akan menjadi karya yang luar biasa sih, kalau menurut aku ya, Parekraf. Oke. Dan pastinya kita juga ingin gitu ya, selalu melihat Badai terus berkarya. Even nanti bisa 34 tahun, 40 tahun, dan selamanya lah, selama kita ada di sini gitu di ya. Sini, ya. Itu gimana tuh prosesnya ke depan? Apakah sudah ada challenge-challenge yang ingin ditantang ke diri sendiri gitu untuk tahun-tahun berikutnya? Iya, aku tuh termasuk orang yang selalu menantang diri sendiri. Suka ya, hobi. Makanya keluargaku tuh sampai, lu kagak capek-capek, otak bergerak mulut tiap pagi. Jadi pagi bangun ngopi, mikirin ini mikirin itu. Tapi ya memang itu, aku tuh memang kelebihan energi, Audrey. Cuma kelebihan energi ini harus bisa disalurkan di tempat-tempat yang tepat. Nah, jadi kedepannya yang pasti aku akan tetap bermain musik. Kemudian sekarang sedang masuk ke dunia politik untuk bisa menyelamatkan dunia seniman melalui sebuah partai dan maju sebagai legislatif DPR RI 2024 dengan fokus dan tujuan adalah memberikan perubahan terhadap ekosistem dunia musik. Lalu yang ketiga yaitu tadi mencoba untuk improvisasi dengan membuat lagu-lagu yang berkolaborasi dengan seniman-seniman daerah. Artinya mereka juga punya kesempatan yang sama untuk bisa dapat value di industri ini. Wah, ini satu tantangan. Oh, aku juga dosen sekarang. Dosen musik? Dosen di Conservatorium of Music, University of Pelita Harapan. Wow, ya ini menarik. Jadi kita juga belajar terus ya? Belajar. Berhadapan dengan murid-murid sekarang, dengan galau-galaunya murid sekarang gitu kan. Ya, gitu. Jadi motivator dikit gitu ya? Iya, betul. Seru banget. Pastinya kita juga harapkan semoga karir Badai ini bisa terus berjalan dengan baik. Begitu juga apa yang dikerjakan bisa terus fokus dan bisa berdampak dan impactful seperti itu. Betul ya. Sekali. Jadi boleh langsung didengarkan ya album terbaik 23 tahun ya. Karya terbaik Badai, Cinta, Hidup, dan Wanita. Kenapa saya kasih nama judul itu? Kenapa wanita paling terakhir? Karena wanita sumber cinta dan kehidupan. Wow. Sarang Beo. Sarang Heo. Oke, biar makin sarang Heo nanti kita akan saksikan Badai nyanyi. Oke, siap. Pastinya kita ucapkan terima kasih untuk semua listeners yang sudah menyaksikan podcast Bincang Bersama hari ini. Seru banget.
ngobrol bersama Badai. Ya. Dan pastinya untuk Smart Listeners juga semoga bisa tertular semangat-semangat Amin. Badai untuk menginspirasi. Amin. Kita jumpa lain waktu, sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Bye. Bincang bersama